Shalom, selamat sore menjelang malam. Senang bisa berjumpa dengan para kekasih Kristus bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kekasih Kristus, pada sore hari ini mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terambil dari Mazmur pasal 30 ayat 3 dan 4. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Mazmur pasal 30 ayat 3 dan 4. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore malam hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Orang yang membuka mata terhadap kebaikan Allah akan hidup di dalam iman kepadanya. Kekasih Kristus, sedangkan yang menutup mata akan hidup di dalam kekhawatiran. Acap kali walaupun orang berkata bahwa dirinya seorang yang realitas, artinya hidup berdasarkan kenyataan. Namun sesungguhnya tidak seperti demikian. Ia hanya hidup berdasarkan pendapatnya dan mengabaikan realitas. Di antaranya, ia menyangkali kenyataan dari kebaikan Allah. Sikapnya dalam menutup mata terhadap kebaikan Allah ini mengakibatkan dirinya hidup di dalam kekhawatiran. Padahal sesungguhnya orang yang berharap kepada kebaikan dan kesetiaan Allah tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Kekasih Kristus, perlunya untuk hidup dengan membuka mata terhadap realitas dari kebaikan Allah ini diajarkan Yesus di dalam Matius pasal 10. Ia menyuruh para muridnya agar melihat bagaimana Allah dalam kasih-Nya telah memelihara burung pipit yang sederhana dan terbatas. Apabila para pengikut Kristus dapat melihat kenyataan ini dan menyadari bahwa diri mereka lebih berharga dibandingkan burung pipit, maka mereka tidak akan hidup lagi di dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada mereka, sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengan kata lain, iman yang selaras dengan kenyataan tentang kebaikan Tuhan akan memerdekakan orang dari kekhawatiran. Saudaraku, saudara, harus kita sadari bahwa kita lebih berharga daripada semua ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan melihat kita sangat bernilai. Terbukti Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu menunjukkan tujuan daripada kelahiran di muka bumi. Tuhan mau memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita, memberikan keselamatan kekal kepada kita.
Sebab itu kita sangat bernilai kekasih Kristus. Kita lebih bernilai daripada burung pipit. Kita lebih bernilai daripada tanaman-tanaman di padang rumput. Oleh sebab itu kekasih Kristus, mari kita lihat kebaikan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Buka matamu saudara, buka matamu. Kebaikan Allah akan hidup di dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita menutup mata, maka kekhawatiran itu akan datang kepada kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya katakan, buka matamu, lihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan, sebab Tuhan menilai kita lebih berharga daripada yang lain. Tuhan membayar kita dengan kematian. Jadi sesungguhnya saudara, kita bernilai senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sangat mahal, sangat mahal. Buka matamu, lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara. Ada Pak Engelbert, ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Yulia Rubun, ada Ibu Eriani Pasuhuk, ada anak Lydia Nenggola, ada anak Via Olive, ada Pak Cliff Alexander. Tuhan memberkati, dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami agar kami memiliki mata hati yang terbuka, sehingga dapat melihat kenyataan dari kebaikan dan kesetiaan-Mu. Karena sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau Engkau bersedia memelihara burung pipit yang sederhana, maka kami yakin Engkau juga tidak akan pernah mengabaikan hidup kami. Dengan kasih setia-Mu, Engkau memegang masa depan kami dan menjamin hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu sangat besar bagi hidup kami. Di dalam kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan itu, Engkau telah memelihara hidup kami di setiap keadaan. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami di dalam semua hal yang kami kerjakan, sehingga semua itu mencapai hasil yang maksimal, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuntunlah hidup kami dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara hidup kami dengan kasih setia-Nya yang sempurna. Kami bersyukur ya Allah. Kebenaran firman-Mu terus menuntun kami untuk membuka mata hati kami, untuk boleh bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah berbagian di dalam kegiatan ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu, Allah yang sangat baik. Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah mereka buka mata dan mereka boleh melihat kebaikan Tuhan nyata lebih dari segala sesuatu, sebab Tuhan peduli kepada setiap saudara-saudaraku. Tuhan memberkati, beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Tuhan, pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan, menyelesaikan, memberikan jalan keluar, sehingga mereka bersyukur terus kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa mengucap syukur untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati wilayah ini, Tuhan pulihkan dengan kasih setia Tuhan. Biarlah suasana Natal boleh kami nikmati dengan Natal yang damai daripada Tuhan. Berkat turun atas semua orang yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Bahkan hari ini hamba juga bersyukur untuk keluarga daripada Rumah Eden, di mana mereka boleh merayakan Natal mereka dengan penuh sukacita, dan mereka boleh berbagi kasih lewat kado-kado Natal. Biarlah Tuhan memberkati pimpinan daripada Rumah Eden, Bapak Filipus Samori, hamba-Mu.
Tuhan berkati dan semua rekan-rekan ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan selalu dari Yayasan Rumah Eden ini. Pakai mereka untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur dan terima kasih karena hari ini GKPB, MDC Kids boleh merayakan Natal mereka dengan baik, dengan penuh sukacita. Biar Tuhan memberkati semua bunda-bunda sekolah minggu yang sudah boleh melayani anak-anak kami dengan penuh kasih sepanjang tahun 2020. Tuhan memberkati mereka dan memberkati orang tua mereka. Biarlah orang tua mereka boleh menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi berkat bagi anak-anak mereka senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mohon damai-Mu turun untuk tanah Papua, untuk kota Manokwari. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa melimpah-limpah bagi kota Manokwari. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh menambah 1 tahun usia bagi ibu kekasih Ibu Desi Lambahayang. Tuhan, di mana Tuhan telah menambah 1 tahun usianya. Biar dengan bertambah 1 tahun membuat dia semakin mengasihi Engkau ya Allah, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengutamakan Engkau di dalam segala perkara. Bahkan berkat-berkat yang ia peroleh Tuhan Engkau di nomor 1-kan. Biarlah dia boleh berdiri sebagai seorang istri, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar apa yang dikerjakan oleh Ibu Desi di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangganya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami untuk sepanjang hari ini. Spesial hamba berdoa untuk hambamu Pak Cliff Alexander. Tuhan memberkati hambamu ini. Tuhan pelihara dia pribadi, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pribadinya. Tuhan pakai dia sungguh lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan. Apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan buat berhasil. Istimewa dalam pelayanan-pelayanannya. Nama Tuhan disanjung tinggi dari kehidupannya untuk kemuliaan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk hamba-Mu Pak Cliff Alexander di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucap syukur buat waktu sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Tetap semangat, ingat, buka mata hati kita untuk boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat menghargai hidup kita. Dan ingat, hidup kita senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.